Berapa tahun nih dari 6.000 meter sampai sekarang berapa luasnya? Kurang lebih 5 hektar. Jadi saya abadikan kampung ini. Saya inginnya Kampung Kalapa akan lebih terkenal dari Tangerang sendiri gitu kan. Nah ini ya tempatnya nih ya, yang bikin nyaman tuh kita makan, tapi itu sambil wisata. Jadi kita kebetulan di daerah sini ada irigasi ya di sana. Jadi kita tampung di penampungan, kita alirkan ke beberapa paralon. Jadi ini tidak menggunakan mesin. Jadi konsep ekonya benar-benar kita manfaatkan bahwa kita nggak menggunakan tenaga listrik ya. Ya, mau dibawa kemana sih Ninda? Pokoknya, Masya Allah. ayah bawa ke tempat yang enak pokoknya. Ayah tuh selalu membawa ke tempat yang enak. Lihat. Ini Kampung Kalapa. Apa nih? Ya, abang-abangan gue, adadian gue. Kali ini spesial banget. Gue pengen ngajak istri gue makan di tempat makan namanya Rumah Makan Kampung Kalapa. Ayo, Anda nyangka nggak? Ini daerah mana? Di mana ini? Kayaknya jauh banget perjalanan ya. Tadi kita tutup matanya, ketiduran. Ini kita nggak nyangka kalau ini adanya di daerah Balaraja, Kabupaten Tangerang. Nah, itu daerah industri, tetapi ada satu tempat di sini yang ayah pernah di zaman kampanye Bupati dulu keliling ke sini dan tempatnya itu oke banget kalau ngajak Anda. Spesial kita berduaan. Gitu. Terima kasih. Yuk, kita langsung aja kita makan. Pokoknya tempatnya amazing. Pokoknya kalau olahraga di sini cukup jalan aja 2 putaran udah sehat banget dah. Tuh, itu bahasa Sunda Wilujeng Sumping. Nah, Indonesianya selamat datang, welcome, marhaba, bienvenidos, welcome, bem-vindo. Nah, yang itu yang nggak ngerti tuh bahasa Thailand tuh. Semua bahasa dari sini, berarti konsepnya itu adalah udah global. Pasti semua orang di dunia ini pernah ke sini. Jadi Ini nih ya. Semua karyawannya udah divaksin tuh. kami sudah vaksin COVID-19, berarti udah aman ya. Kita juga berdua udah vaksin. Yuk kita langsung aja. Sini ya. Mau kemana? Oh iya pintunya sampai lupa ya. Oh dulu pintunya di sono, sekarang udah pindah. Ngeles. Zen, Tarzan, mau loncat. Oke, kayaknya tempatnya nih kalau buat ngajak anak, keluarga pas banget ya. Karena konsepnya ini perpaduan antara tumbuhan, air, saung, dan tentunya menunya enak banget. Tempatnya keren. Kalau gue, dadan gue. Kita udah berasa bukan di Kabupaten Tangerang nih. Kita mikirnya di Sukabumi, Bandung. Boleh suasananya ya. Tuh ada aliran sungai kayak gini nih, yang mahalnya nih tuh. Kita lihat nih airnya. Pekalongan juga ya. Yuk, Ndak, kita ketemu Pak Hajinya dulu yuk. Ada ownernya, kita akan ketemu Pak Haji Arifin, owner dari tempat ini, dan kita pengen ngobrol-ngobrol banyak bagaimana konsep dasar sejarahnya
dan segmentasinya seperti apa, terus kedepannya akan seperti apa. Yuk kita ngobrol-ngobrol sama Pak Haji Arifin. Assalamualaikum. Selamat datang di Kampung Kalapa. Waduh. Terima kasih. Oh gitu, Wilujeng Sumping. Bisa nggak semua bahasa yang ada di papan sana? Ayo, Wilujeng Sumping, welcome, marhaban. Ada perbodan apa terakhir itu enggak? Perbodan apa? Dilarang masuk. Sebelumnya sudah reservasi. Oh, udah tadi kan udah pesan isi saya ke Janjian sini. sama Pak Haji. Pak Hajinya ada? Ada. Silakan. Ya. Waduh. Ini karyawannya saya kenal, Diana nih kayaknya. Yang tadi saya telepon kan Diana. Masa lupa? Orang tadi kita telepon dia. Ayo janjian duluan. Iya dong. Oh, di mana Mbak? Pak Haji. Ayo Mbak. Oh, berarti kalau sehari-hari kita kesini pesennya langsung di sini ya? Order makanan di sini. Nanti kita langsung pilih saung-saungnya. Ada berapa banyak saungnya Mbak? 30 sampai 40. Nih, saungnya. Pak Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah. Ya. Nah, Baik. panjang umur sehat ndak? Amin, Alhamdulillah amin, ndak? amin, amin. Lu ketemu zaman kampanye ndak? Wah, iya. Ketemu Wah. lagi di sini ya. Ketemu di sini lagi dan tempatnya udah, waduh, ini kayak Pak Haji udah menjadi pengusaha rumah makan yang sukses banget nih. Alhamdulillah, terima kasih Bang Ardi. Nah, ini Pak Haji, saya pengen keliling-keliling. Makanan buat saya gampang dah. Saya cuma pengen belajar sukses kayak Pak Haji itu kayak apa. Biar nih penonton channel YouTube Abang Narji belajar dari Pak Haji bagaimana mengelola sebuah rumah makan, tentunya nggak langsung gede gini kan Pak Haji ya? Betul. Dari kecil, dari awal merintisnya juga banyak perjuangannya lah, banyak lika-likunya. Sambil cita-cita saya pengen lihat-lihat nih Pak Haji nih. Boleh. Ah. Iya. Yuk guys, kita ikut guys. Ayo Pak Haji, kita jalan-jalan sana Pak Haji. Jangan nanti nyasar ke sana mah lewat sini. Oh iya, maaf. Ini ya. Kadang-kadang ya orang kayak so Bisa tahu. tahu, Saya udah so tahu, so ganteng. Iya. Kalau nggak Padahal aslinya ganteng ya. Iya. Kalau nggak so ganteng nggak dapet yang begini Pak Haji. Iya benar. Tinggi ya. Nih awalnya ini langsung seluas ini Pak Haji. Enggak, awal mulanya Kampung Kalapa ini hanya 6.000 meter dan saungnya juga hanya 2 buah ya. Tapi karena responnya bagus dari masyarakat Kabupaten Tangerang terutama ya. Jadi alhamdulillah bisa sebesar ini. Nah, mungkin Berapa tahun nih dari 6.000 meter sampai sekarang berapa luasnya? kurang lebih 5 hektar. 5 hektar. Berapa tahun prosesnya Pak Haji? Jadi prosesnya memang bertahap ya, pelan-pelan. Kemudian responnya bagus. Jadi kurang lebih 13 tahun sampai sekarang. Jadi mulai berdirinya 2008 ini. Berarti seusia sama pernikahan saya Pak Haji ya? 2008 Oh, sama saya. ya berarti ya. Waduh. Berarti 2008 Pak Haji bikin, sekarang dari 6.000 meter udah 5 hektar. 5 hektar. Iya, 5 hektar. Enggak, bentar lagi 7 hektar. Ya, amin. Amin. Terus namanya kenapa Pak Haji? Kampung Kalapa. Nah, jadi ini saya mengabadikan daerah ini kebetulan namanya Kampung Kalapa. Jadi saya abadikan kampung ini. Saya inginnya Kampung Kalapa akan lebih terkenal dari Tangerang sendiri gitu kan. Makanya saung-saungnya juga bagian-bagian dari kelapa. Kelapa hijau, kelapa kiring gitu kan. Kelapa gading juga di sini ada. Kelapa gading juga ada. Ada di sini kelapa Bukan di gading. Jakarta Utara Bukan di doang ya. Jakarta, ya. Di sini juga ada kelapa gading. Ini konsep awalnya Pak Haji kepikiran buka rumah makan di kawasan industri, kan Tangerang tengah industri. Iya betul. Tapi ini tempatnya udah kayak di Sukabumi. Itu Iya. awal pemikirannya diketawain orang apa Haji? Ya awalnya kan memang Tangerang terkenal daerah industri, panas. Tapi saya punya konsep bahwa Tangerang juga punya alam yang bagus kalau kita mau mengelola. Nah dari situlah jadi kan saya buat konsep yang pedesaan ya, mirip-mirip alam Parahyangan lah. Kalau di Bandung, di Cianjur kan sudah biasa. Di Tangerang ini memang mungkin baru ini pelopornya rumah makan yang alam, yang pedesaan. Dari situlah ternyata orang yang berasumsi tadinya Tangerang panas, setelah ke Kampung Kalapa mereka terasa berada di Tasik, di Cianjur gitu, Sukabumi gitu. Itu emang Anak juga bisa kasih makan Iya, ikan, ya betul. Sambil makan ya. konsepnya berarti semi ekowisata juga Pak Haji ya. Anak-anak kenal pohon, tapi sambil makan, nggak cuman makan. Di sini juga kita lihat nih, ini yang hobi mancing. Iya. Oh, yang hobi nih mancing mania nih. Iya. Ini memang awalnya tuh ada pemancingan dulu atau tempat makan dulu Pak Haji? Jadi konsep tahun pertama itu kita konsepnya
pemancingan dan saung makan. Tapi setelah tahun kedua kita rubah. Jadi saung makannya di depan, pemancingannya di belakang. Pemancingan hanya penunjang saja supaya biaya operasionalnya tercukupi dengan saung makan itu. Nah ini Pak Haji sampai kepikiran gini, kan tadinya Pak Haji kan karyawan ya? Ya betul, pegawai di salah satu konstruksi lah. Akhirnya memutuskan diri untuk bikin bisnis gini waktu masih kerja? Ya betul, waktu masih kerja. Nah ini ya tempatnya nih ya, yang bikin nyaman tuh kita makan, tapi itu sambil wisata. Ya betul, Nah, ini ada empangnya. Empangnya, ini konsep aliran sungainya gimana nih Pak Haji? Jadi kita kebetulan di daerah sini ada irigasi ya di sana. Jadi kita tampung di penampungan, kita alirkan ke beberapa paralon. Jadi ini tidak menggunakan mesin. Jadi konsep ekonya benar-benar kita manfaatkan bahwa kita nggak menggunakan tenaga listrik ya. Betul-betul alami ya. Dan ini terus terang saja dengan konsep hijau ini itu suhu derajatnya beda. Walaupun sama-sama di Tangerang, di Kampung Kalapa dengan di tol tuh beda 2 derajat. Rata-ratanya ya? Ya. Rata-ratanya itu beda 2 derajat. Ya. Itu berarti karena hijau itu karena oksigen. banyaknya pohon, kemudian ada air juga gitu. Pokoknya dijamin kalau keluarga kita ajak makan ke sini udah makan enak, terus sehat karena dapat oksigen yang benar-benar oksigen itu masih alami dari sumber oksigen itu sendiri, pohon-pohonan. Di sini nggak usah berebut oksigennya. Kalau di Jakarta kan berebut. Apalagi PPKM kemarin itu, oksigen 1 tabung aja antri. Di sini oksigen gratis. Pandemi gini gimana Pak Haji? Jadi memang kita tetap juga mematuhi protokol kesehatan ya. Kita juga karyawan semua sudah divaksin. Kita juga kalau dilihat dari jaga jaraknya kan di COVID itu 2 meter, kita jaraknya bahkan 5 meter, 10 meter. Dan ini mah tempat terbuka. Tempat terbuka betul. Nggak pakai AC. Iya. Jadi yang dibilang ekonya itu benar-benar satu, air nggak menggunakan sistem sirkulasi air, menggunakan mesin. Ya, betul. Otomatis nggak pakai listrik. Ya. AC paling cuma ruangan kantornya doang Ya, kan? kantor sama rumah lah. Guys, kita lihat di sini aliran sungai. Pak Haji, yang datang ke sini siapa aja Pak Haji? Jadi alhamdulillah yang datang atau tamu ke sini dari berbagai macam ya, terutama keluarga, yang kemudian komunitas-komunitas juga, baik komunitas mobil, kemudian motor, kemudian juga ibu-ibu arisan, majelis taklim juga banyak gitu. Ya. Nih kalau lagi fix-fixnya pengunjung paling rame itu di bulan-bulan apa Pak Haji? Biasanya menjelang puasa, terus puasa sendiri bukber tuh harus booking dulu tuh. Terus Desember menjelang tahun baru itu memang saat ramai, dan memang teramainya itu rata-rata di hari libur atau hari Minggu ya, puncak-puncak. Wah, Suara gemersik airnya gimana ya? Iya. kayak di Pekalongan dah. Iya. Iya, di Bogor banyak tuh, di Pekalongan juga mungkin banyak. Ini Tangerang ini. Guys, ini karena PPKM aja ya, playing fognya nggak operasi ya. Ya betul. Ini kalau kita Awas, hati-hati. dalam keadaan normal nih, playing fognya dia berarti anak-anak sekolah juga pada rombongan ke sini Pak Haji ya? Iya, anak yang outbound, yang camping. Ada tempat camping juga Pak Haji? Ada tempat camping. Terus ini juga tempat wedding nih untuk rapat-rapat besar. Ya. Ya, ada gedung pertemuannya. Wow, ini ada lagi konsepnya dibikin kayak sungai nih Pak Haji ya? Iya, betul. Ini semua buatan nih, batu-batunya enggak. Jadi semua didesain supaya kelihatan alami tuh. Guys, kalau di daerah Tangerang mau bikin konsepnya lo pesta pernikahan, wedding dengan konsep itu alam terbuka dengan menyatu dengan alam, cocok banget bikin di sini juga ada aulanya. Ini wah luas berapa Pak Haji? Ini 34 kali 12 meter, sekitar 400 meter persegi ya. Bisa menampung sekitar 500 tamu Pak Haji ya? Bisa. Pintu masuknya ini Pak Haji? Ya, betul. Alhamdulillah. Ini belum dinyalakan. Di sini aja keluar. Wow. Dan konsepnya bambu ya? Ya, semua alami. Konsepnya bambu diambil dari alam. Ya. Benar-benar ini berarti tingkat kesehatannya, alamiahnya sangat terjaga. Dijamin lu kalau nikah di sini pestanya, rumah tangga lu sehat. Amin. Kembali ke alam. Nih Pak Haji, ada di sana
masih berapa luas lagi kita ke sana Pak Haji? Di sana juga ada ada rumah atau imah bahasa orang sininya ya. Ada di tengah danau, melewati jembatan. Nah itu untuk makan juga atau untuk orang wisata? Biasanya untuk disewakan untuk yang ada arisan, rapat gitu, yang memang ingin ya lebih private, suasana betul-betul jauh dari hingar-bingar lah. Lah ini Pak Haji, kita jadi kayak ada di tempat kampung Pak Haji ya? Iya betul. Kayak bukan di tempat ini kayak gang-gang. Iya. Jadi kayak bikin kampung sendiri. Iya, makanya ini konsep Kampung Kalapa ini, jadi kita upayakan dilengkapi semua, ada tempat nginapnya, rumah makan, camping. Ini outboard. kita kalau mau nginep yang mana-mana Pak Haji? Ini ada kebetulan ada 3 rumah ya, ada 3 imah nih. Ini ada imah abah tuh, kalau bahasa kita bahasa bapak lah. Oh ini berarti kalau untuk penginapan ini Pak Haji? Ya, ini untuk mendukung yang ruang wedding itu ya. Oh. Menjadikan biasanya ada pihak laki-laki, pihak perempuan, ada Ruang pengantin. make up. Ya, ya. Maaf ya, ganggu. Lagi pemusatan latihan Ya, buat KSM. Sukses, lancar ya. ya, amin, amin. Nyaman banget kan kerja di sini kan? Iya. Aduh, ndak melatih airnya ndak. Yang di sini banyak. Ini banyak juga pohonan habitat aslinya yang nggak ditebang Pak Haji ya? Ya, yang besar-besar tuh memang bawaan dari awalnya. Wow. Karyawan berapa Pak Haji? Kurang lebih 60 ya, 60. Soalnya memang kan nyapu aja ya Iya. Pak Haji ya. Berapa Itu juga ada yang Sabtu Minggu, ada yang freelance biasanya khusus. tuh kalau weekend ya lebih rame gitu. Ya, Terus ya. selama PPKM gini ada pengurangan karyawan? Nggak ada, jadi malah kita ada penambahan 2 orang untuk Nah. PPKM. Orang di mana-mana PPKM itu perusahaan yang lain itu ngurangin karyawan, ini malah nambah. Meskipun 2 itu kan berarti yang luar biasa. Alhamdulillah selama libur 4 bulan kemarin 2020 kita tetap gaji full karyawan, nggak ada. Tidak ada pengurangan gaji di sini. Ini ruangan apa kayak sekolahan Pak Haji? Ini buat rapat juga, biasanya guru-guru atau dari pabrik yang untuk mengadakan meeting terbuka ya. Suasananya memang dibuat begini. Kok kepikiran Pak Haji bikin sesuatu itu terbuka gitu? Ya pertama memang secara kesehatan kan kita lebih sehat ya daripada ruang tertutup dengan AC. Jadi oksigennya akan lebih banyak. Nah, ini berarti kita kalau ke sana udah beda negara nih. Udah lewatin harus pakai jembatan. paspor. Oh, pakai paspor ya. Iya. Ini konsep apa lagi nih Pak Haji nih? Kita ada rumah di tengah danau. Nah ini sebetulnya jangka panjangnya ini kita akan bikin semacam kafe kopi, tapi imah kopi bahasa Sundanya ya. Cuman memang ini sementara ini area ini masih belum kita garap secara semuanya gitu ya. Nggak, coba sebelum nikah kita kenal Pak Haji ya. Kita prawedding di sini nih. Iya iya. Cocok banget buat prewedding. Ini Paketan loh. belakangnya itu sawah guys, itu lihat tuh. Gak apa-apa diulang aja. Oh diulang? Iya. Sama yang baru. Bahaya itu, nyerempet bahaya itu. Nah ini berarti nanti nih modelnya kayak coffee shop ya? Iya betul. Berarti guys, biasanya lo ngopi di mall atau di tempat meeting point, Iya. di tempat yang ber-AC. Ini lo kalau pengen ngopi-ngopi santai, lihat empang, lihat sawah, Iya. lo bisa ke sini. Oke guys, lo yang suka ngopi-ngopi, ke depannya Pak Haji bikin coffee shop tapi di tengah sawah, di tengah danau ini, lo bisa lihat pemandangan terbuka, ngopi-ngopi, ajak pasangan lo, ajak teman-teman lo buat nongkrong di sini dengan suasana yang tentunya beda. Biasanya ngopi tuh imah kopi. Ya, aduh. Kalau ngerjain skripsi atau lagi emang Iya. buntu nih idenya Iya, apa bisa di buat sini. bisa Lo yang gabut, lo yang lagi bete sama pacar, lagi punya problem sama pasangan, merenung di sini nih enak Iya. banget nih Nda nih. Iya. Ngopi nih. Lihat itu. pemandangan. Tapi harus pesan kopi. Ya iya Pak Haji. Kalau nggak dikasih rempang kita. Pak Haji, saya ini benar-benar inspirasi dari Pak Haji ya. Usaha itu tidak mulai langsung besar. Pak Haji itu awalnya diketawain buka tempat makan di sini Pak Haji ya. Betul, betul. Dari apa konsep, karena pertama awal jalan masuknya dari jalan raya utama tuh Jalan Raya Serang dulu sepi, kecil. Terus juga orang kalau mau diajak makan ke sini, mau diajak kemana gua nih katanya. Setelah ke sini dia besoknya ngajak lagi temennya. Ke Gerutu lagi. Tapi setelah di sini dia merasa nyaman gitu. Ini Pak Haji buat masukan nih buat penontonnya Abang Narji
yang lagi mulai ngerintis usaha itu harus seperti apa Pak Haji? Yang penting usaha itu pertama adalah kita punya konsep ya, punya konsep, dan juga namanya upaya itu kan tidak ada yang mulus, ada yang berbagai macam ujian. Nah itu harus kita hadapi betul dan kita pelajari betul kesalahan apa sebetulnya. Oh kita buka usaha bakso, kenapa tidak ramai? Apa konsepnya, apa resepnya, apa pelayanannya? Ini kunci utama dan kita jangan patah semangat, harus tetap optimis bahwa ya semua nggak ada yang instan gitu kan. Nah ini buat lo anak-anak muda, abang-abangan gue, adik-adikan gue, hidup pertama kali tuh nggak ada yang instan. Kedua hidup itu adalah konsep. Dan yang ketiga itu pantang menyerah. Pak Haji, ini saya banyak banget inspirasi datang ke sini nih. Nah yang saya pengen tanyain, menunya yang ada di sini nih. Ya ini menunya memang kita lebih ke ala Sunda ya, menu puring itu. Dan yang favorit di sini pertama kalau ikan tuh ikan gurame tauco, kemudian asam pedas, kemudian juga ikan jambal yang memang di rumah makan lain sudah agak jarang tuh ikan asin yang bumbu zaman dulu ya. Termasuk juga di sini menu favorit nasinya nasi liwet. Nasi liwet, cocok banget ya. Ini harus kita cobain nih, Ndak. Nah, abang-abangan gue, adik-adikan gue, semoga tayangan ini bisa menginspirasi perjuangan Pak Haji Arifin dari awalnya diketawain, mungkin orang mencemooh bahwa mana mungkin bikin tempat makan di tempat seperti ini di kawasan industri, jalannya juga untuk aksesnya nggak ada, tapi dengan jerih payah, keuletan, dengan istri sendiri, bagaimana Pak Haji nih? Saya belum tanya nih peran istri. Nah, Kebetulan saya kan, sama istri nih. Ya biar bagaimanapun kan istri itu doa istri itu sangat diharapkan ya, sangat mujarab lah gitu. Jadi kita tetap melibatkan istri karena tanpa dukungan, tanpa support istri juga kita juga nggak bisa berbuat banyak. Apalagi mengenai menu-menunya sendiri, kebetulan istri dulunya suka masak, saya juga suka kuliner. Nah perpaduan itulah kita coba racik menu-menu yang ada di Kampung Kalapa. Yang masak siapa nih Pak Haji? Yang masak semua didikan dari istri, semua kita rekrut dari awal. Konsepnya dari Bu Haji berarti Ya konsepnya. Karyawan rata-rata orang sini Pak Haji? Ya sebagian memang kita memanfaatkan lingkungan di sini, sebagian lagi yang dari luar, tergantung kebutuhan karyawan aja, kebutuhan rumah makan. Itu kita lihat enggak di sana mulai ada tiang-tiang berdiri, kayaknya tahun depan tuh udah lebar habis punya Pak Haji semuanya nih. Amin. Enggak, tadi kan katanya doa istri, doain ayah ya enggak, biar sukses ayah, biar sukses, biar kayak Pak Haji buka rumah makan Sulas ini, jangan doa yang lain-lain. Iya, pokoknya doa banyakin, bini jangan dibanyakin. Di depan bini saya doa begitu. Oke. Pak Haji, katanya Pak Haji punya koleksi otomotif yang jadul-jadul gitu. Ya kebetulan saya udah tua, jadi harus berdampingan sama yang tua juga gitu kan. Oh itu, boleh lihat nggak ada apa aja Pak Haji? Boleh nanti kita ke sana. Ini unik banget nih. Oke guys, kita bakal ngeliat ke sana ya. Aduh, Capek ya. Garasi Pak Haji. sukses, sehat, panjang umur, tempatnya banyak oksigen buat, dan konsepnya itu rumah sampingnya langsung tempat usaha gitu. Dan udah langsung di depan-depanan ya, buka pintu langsung tempat usaha ya. Orang sukses biasanya tidak akan lepas endingnya adalah hobi. Nah, hobinya Pak Haji itu selalu berdampingan dengan otomotif yang di Pak Haji bilang seumuran sama saya. Ada apa aja nih Pak Haji? Ya coba kita lihat balik coba. rolling door ini. Ya kita lihat. Aduh, nih kalau disewain satu kotak udah berapa di Tangsel? Wow. Dulu Pak Camat? Bukan, kita kan dulu mobil ini mobil kebanggaannya camat-camat di Indonesia. Iya. Pokoknya camat naiknya PW Safari zaman dulu. Tahun berapa Pak Haji? Ini tahun 74. Tahun 74. Ya. Tahun 74 nih berarti mesinnya di sini nih. Ya di belakang. Nah, tuh. Rapi Masih banget. Tokter ini. Original semua Pak Haji? Ya original semua, sampai jok-joknya juga original. Dapat di mana nih Pak Haji? Wah perjuangannya lama nih, kalau diceritain nggak cukup sebulan ya. Waduh. Berapa episode nih dia Pak Haji? Masih suka dipakai jalan-jalan Pak Haji? Ya paling ya kadang-kadang kalau ada yang dekat-dekat sama komunitas ini apa PW.
Nah ini guys yang aslinya itu dia tuh bener-bener nih masih pakai kanvas atasnya ya. Bisa dibuka Bisa ini. dibuka semuanya. Jadi kayak kabrio. Dulu ini zaman Orde Baru ini adalah jatah camat. Iya. Camat se Indonesia dapatnya PW Safari. Kenang-kenangan nih, mobil kenang-kenangan nih. Aduh. Oke, di satu lagi nih ada battle-nya nih. Iya. Kombi nggak ada kombi? Kombi di sana tadi belum direstorasi. Wah, Masih kombinya. belum di ini. Tahun berapa nih Pak Haji? Ini 73 nih. 73. Iya. Original semua. Original. Lupa kita ndak. Original semua. Oke guys, kayaknya nggak bakal ada habisnya episode ini kalau kita bicara tentang koleksi-koleksi otomotif antik milik Bapak Haji Arifin ini. Nanti kapan-kapan saya datang ke sini benar-benar untuk mengulas koleksi mobil-mobil klasik milik Pak Haji Arifin. Dan sekarang kita sudah mendapatkan inspirasi yang luar biasa dari bisnisnya Pak Haji. Berusaha itu dari kecil, memulai merintis 13 tahun, dari ditertawakan, dicemooh, sampai sekarang dikagumi, dan seorang sini semuanya akan banyak belajar dari Pak Haji Arifin. Terima kasih. Pak Haji, makasih banyak ya. Terima kasih Pak Narji. Doain saya juga biar sukses kayak Pak Haji. Mudah-mudahan channelnya banyak yang subscribe. Amin. Makasih abang-abangan gue, adek dan gue di episode kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji. Assalamualaikum.